Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini kita akan membahas cara agar info GTK 2026 valid, SKTP terbit dan kemudian TPG cair ya. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip biar tidak salah langkah. Nah, di sini saya sudah login info GTK ya. Perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama yaitu tentang update terakhir ini. Ini adalah penarikan data ya dari data Dapodik, kemudian ditarik di sini nih proses validasinya. Semua data yang ada di info GTK ini berasal dari Dapodik ya. Nah, di sini untuk Januari sudah terbit SKTP, kemudian sudah disalurkan. Untuk Februari ini belum terbit karena nanti menunggu penarikan lagi ya. Nah, agar nanti bisa terbit, kemudian valid, kemudian nanti SKTP-nya terbit tidak ada masalah, Bapak Ibu guru harus memperhatikan beberapa hal yang ada di validasi ini. Untuk yang pertama yaitu verbal PTK seperti ini. Ini pastikan valid ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak valid silahkan bisa dicek di verbal PTK-nya. Dicek di verbal PTK ya, verbal PTK seperti ini. Ini lamanya. Nah, kemudian masukkan email dan juga password. Ini SDM data, login, kemudian masukkan kode OTP-nya, verifikasi. Nah, seperti ini. Nih, kita klik tutup. Pastikan di sini sudah valid ya. Kalau belum valid ya diperbaiki lewat Dapodik untuk NIK, kemudian NUPTK seperti itu. Nah, kemudian untuk status kepegawaian pastikan juga sudah terverifikasi data BKN, kemudian pemenuhan beban mengajar ini. Di sini untuk jam mengajar di sekolah kalau guru kelas aman ya 24 jam seperti itu. Kemudian tugas tambahan ini sebagai wali kelas total jam yang diakui 2 jam. Nah, 26 jam linier seperti itu. Aman, ini standar terpenuhi. Nah, untuk aturan beban kerja guru di 2026 ini seperti ini ya. Aturan jam tatap muka minimal itu 24 jam per minggu. Kemudian maksimal itu 40 jam per minggu ya. Ini dihitung jam mengajar juga, kemudian tugas tambahan juga ya seperti itu. Tugas tambahan ada tugas tambahan utama, ada tugas tambahan yang ekuivalen seperti itu ya. Nah, cara menghitungnya di sini simulasi misalkan jam mengajarnya kemudian ditambah ekuivalen tugas tambahan, misalkan mengajar 18 jam. Ini harus linear ya. Kalau tidak linear ya tidak valid nanti. Kemudian ditambah 6 jam wali kelas seperti itu. Nanti memenuhi syarat ini. Seperti ini ya. Nah, ini tugas utama. Kalau tugas tambahan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program ahli, kemudian kepala perpustakaan, kepala laboratorium, pembimbing khusus. Ini tugas tambahan utama. Kemudian tugas tambahan lainnya. Nah, nanti dijelaskan seperti ini. Kalau tugas tambahan utama adalah tugas ekstra berat yang diakui otomatis setara 12 jam tatap muka seperti wakil kepala sekolah, kepala lab dan lain-lain. Kalau yang tugas tambahan ekuivalen atau tugas tambahan lain itu tugas penunjang diakui 1 sampai 6 jam per minggu. Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam seperti itu ya. Seperti wali kelas, pembina OSIS berdasarkan SK seperti itu. Nah, ini perbedaannya. TTU tugas tambahan seperti itu ya, langsung nanti diakui 12 jam per minggu. Contohnya ini. Kemudian untuk tugas tambahan ekuivalen atau TTLE, nah di sini seperti ini. Diakui 6 jam per minggu. Ini maksimal ya. Kadang-kadang ada 2 jam, misalkan wali kelas ini 2 jam,
pembina ekstrakurikuler 2 jam, guru piket 1 jam, seperti itu. Nah, di sini contohnya, misalkan ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian wajib mengajar minimal 6 jam. Ini kecuali yang kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah langsung nanti, karena jabatannya sebagai kepala sekolah, ya langsung nanti bisa valid. Ini bagi guru ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan ini 12 jam sebagai kepala perpustakaan, ya harus memenuhi wajib mengajar minimal 12 jam ini ya. Yang wajib mengajar ini saya tekankan lagi harus linier ya, dengan mata kuliah dari PPG-nya. Nih, kalau yang wali kelas sebagai tambahan, seperti yang di info GTK yang saya jelaskan tadi. Nah, ini rumus dasar, contohnya JTM ditambah ekuivalensi. Seperti ini, misalkan jam mengajarnya tadi 24 jam, ekuivalensi 0, total beban mengajar nanti 24 jam terpenuhi. Seperti itu ya, berarti nanti bisa valid. Kemudian contoh perhitungan kedua, jam tatap mukanya 22 jam, ekuivalensi wali kelas 2 jam, nanti ditambahkan memenuhi. Nah, yang tidak memenuhi misalkan yang ini ya, ini jam tatap mukanya itu mengajarnya itu 18 jam per minggu, tidak memiliki ekuivalensi, kemudian total ini kan 18. Nah, ini tidak memenuhi, seperti ini. Amannya ya ini ya, misalkan kok hanya 18 jam, wali kelas 2 jam sudah 20, kemudian pembina ekskul 2 jam, ekuivalensi pembina OSIS 2 jam, total beban kerja berarti 24 jam sudah memenuhi. Seperti itu untuk yang beban mengajar. Ini kan 26 ya, karena yang ini jumlah jam mengajarnya 24, kemudian ini tadi total jamnya 26 ditambah dengan ini wali kelas, seperti itu yang diakui di info GTK. Nah, lalu bagaimana cara menginputkannya jam ini? Ini ada di Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, operator sekolah ini tugasnya menginput jam tadi. Nah, ini aplikasi Dapodik, cara menginputnya ya masuk ke rombongan belajar di sini, kemudian reguler. Oke, seperti ini. Misalkan ini yang kelas 1 seperti ini ya. Kemudian nanti masuk ke pembelajaran di sini. Nah, cara menginputkannya ya di sini, di bagian ini, misalkan guru kelas 1. Nah, ini ditambahkan di sini ya, diklik. Nah, seperti ini, nanti kemudian disimpan. Pastikan sudah mengisi SK mengajar, SK tanggal SK, kemudian ini jumlah jam mengajarnya. Kalau untuk guru kelas ya 24 jam langsung. Untuk yang guru lain ya disesuaikan, seperti guru agama ini 4 jam, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah klik simpan. Nah, nanti kalau sudah disimpan jangan lupa lakukan sinkron ya, biar terkirim ke server, nanti biar bisa ditarik di info GTK, seperti itu. Bagi guru nanti bisa mengecek apakah sudah diinputkan apa belum, itu di PTK Datadik seperti ini. Ini penting ya, silakan diklik. Nanti silakan masukkan akunnya, akun Dapodik ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik masuk Google Authenticator. Kalau belum aktif ya silakan diaktifkan. Oke, verifikasi kode. Nah, seperti ini. Ini di akun PTK Datadik. Untuk guru bisa mengeceknya sendiri. Nanti bisa klik yang ini beban ajar. Nah, di sini satuan pendidikannya, kemudian ini jumlah jam mengajarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang beban mengajar sudah clear ya, sudah saya bahas secara detail. Kemudian untuk rekening bank di tahap keempat ini, rekening bank ini
Ini yang menginput ini bukan operator sekolah ya, yang menginput adalah dinas pendidikan. Nanti rekening banknya akan diusulkan di sana. Kalau misalkan kok belum ada rekeningnya, ya silakan ke dinas pendidikan ya untuk menginputkan rekening ini dengan membawa beberapa syarat tentunya. Nah, selanjutnya kelulusan sertifikasi pendidik. Pastikan sudah lulus PPG. Bukan hanya lulus ya, tetapi harus terbit NRG dan valid NRG-nya seperti itu. Kemudian untuk validasi usia nanti secara otomatis ya, kalau belum pensiun ya nanti centang. Keaktifan ini pastikan aktif dinyatakan BKN. Aktif bisa diaktif di Dapodik, di bagian Dapodiknya di checklist keaktifannya, kemudian untuk SKP dan sebagainya sudah memenuhi, kemudian ruang GTK dikerjakan seperti itu ya. Kemudian mekanisme pembayaran seperti ini. Nah, nanti akan centang sendiri kelengkapan datanya. Nah, ini NUPTK ada, semuanya ada, memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat nanti akan centang. Kemudian validitas data, valid atau tidaknya ini dari atas ya sampai beban mengajar. Kemudian yang terakhir nanti ada catatan masalahnya. Kalau sudah centang semua seperti ini, nanti tinggal menunggu proses dari pencairan TPG. TPG Bapak Ibu akan cair seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa untuk melakukan ini verval ijazah. Nah, seperti ini ya. Untuk validasi TPG nanti diklik, ini kan sudah saya klik, diklik nanti kemudian dikirim seperti itu. Oke, demikian video tutorial cara agar info GTK 2026 valid, SKTP terbit dan TPG cair. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.